Jua Yahobu. Kami dari Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini menolak surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 yang pada pokoknya mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan. Kami minta agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Kami minta agar semua pedagang diberikan hak yang setimpal untuk mencari nafkah di Kota Medan. Dengan ini kami minta Wali Kota Medan untuk mencabut. Kalau tidak dicabut, kami juga akan melakukan aksi ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan. Sekali lagi, Horas! Maju-jua! Unjua-jua! Yahobu! Kami anak Medan unjuk rasa dan protes atas larangan yang dilakukan ormas dan para pengurus masjid buat penutupan daging babi yang ada di Kota Medan di Jalan Turi. Kami protes sebagai konsumen daging babi. Kami ingin daging babi dibuka kembali dan para pengusaha daging babi bisa maju usahanya. Kalian lihat ini, larangan menjual babi kalau terbuka. Kalau tertutup jualan narkoba, Pak. Kalau jualan narkoba tertutup, babinya masalahnya bukan narkoba. Jadi kalau terbuka pun langsung kayak mana rupanya iman kalian? Seculikah iman kalian saking melihat babi langsung gitu tiba-tiba jadi masuk Kristen? Babinya aja nggak ada yang salah. Terus dia juga jual di lapak dia kan. Kecuali jualannya itu depan masjid gitu kan. Misalkan kalian mau sholat taraweh gitu-gitu. Terus kami bilang, babi pak, babi gitu. Barulah salah lah, ini dia jualan di tempat jualan. Terus kami pun nggak nawarin sama kalian pak, itu memang khusus buat kami gitu. Soalnya nanti kalau kalian ikut makin mahal lah babi itu. Maksudku kan kayak gini, kami kurang mengalah apa sih sebagai orang Kristen gitu kan, ya kan? Gereja-gereja kalian tutup, kalian ini pun nggak, kami ya udahlah gitu. Sekarang tiba-tiba makanan terenak kami, masalahnya saking enaknya aku rasa jadi iri kalian kan. Macam mana ini orang ini? Daging babi nggak boleh ditutup di Medan ini. Dari nenek-nenek moyang daging babi sudah ada. Kami umat Kristiani bukan berarti tidak berani, tapi kami diam karena kami menjaga umat beragama. Jadi ormas-ormas yang ada di Medan, bubarkan, tutup. Jangan jadi pemecah belah kalian ormas-ormas yang ada di Jalan Turi. Daging babi tetap berjalan. Kami menjaga umat Islam yang sedang berpuasa. Salam santun buat kita umat beragama. Saling menghargai. Ya, kalau ditutup daging babi, banyak berdampak. Usahanya ditutup, itu yang membuat dia makan. Jadi tolong, lebih baik ormas ditutup dibandingkan daging babi yang ditutup. Horas Medan! Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga Muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga Muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga Muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Saya Ketua Umum Pemuda Marga Sedima. Marga Sedima organisasi kesatuan suku Karo. Permasalahan ini, masalah babi di Kota Madiun Medan. Jadi ada salah satu organisasi untuk mendesak kepala daerah wali kota Kota Madiun, yaitu Bapak Riko Waas. Jadi supaya menutup semua pedagang babi. Jadi saya berharap pada Bapak Wali Kota Riko Waas, ketika permasalahan ini sebagai wali kota harus ambil kebijakan, betul-betul dipikirkan, betul-betul bijak. Jangan sempat ada kegaduhan. Dan kita juga harus tahu mereka sudah puluhan tahun
berdagang, opera babi atau segala. Tinggal lagi kebersihan itu sangat perlu. Ini pun saya berharap kalau misalnya Bapak Wali Kota bisa atau diteguti 3 kali 24 jam, apabila tidak ditutup, kami akan shopping tour. Lihat tanggal berapa dia shopping. Juga saya siap akan turun membela kebenaran. Juga saya berharap para pengusaha bagi saudara-saudara saya kebersihan dijaga. Jadi kota Medan ini kota memang betul-betul kebersamaan. Jadi jangan wali kota saat ini sehingga ada kegaduhan. Ini tidak main-main. Apabila ini terjadi kegaduhan, ini biasa. Ini betul-betul bijak wali kota. Sebagai wali kota, kalau sempat ini terjadi kegaduhan, ini tidak main-main. Jadi itu yang saya harapkan. Jangan takut melihat kebenaran, diutamakan kebenekaan. Dan ini kota Medan, kota toleransi, kota kebersamaan. Demikian dari saya sebagai Ketua Umum Pemuda Bergaris 5, organisasi kesatuan suku Karo. Saya cinta perdamaian. Oknum ormas agama, tertibkan lapak penjualan daging babi, atau kami yang lakukan sendiri. Lalu dibalas sama pedagang. Begitu mereka aksi, akan kami tangkap pakai keranjang babi. Kepada para pedagang babi di Medan, terutama yang jualan di badan jalan, tolong adab diutamakan. Mereka itu manusia, bukan babi. Jangan dimasukkan ke keranjang babi. Ada cara yang lebih baik. Ambil minyak babi, campur ke air, siapkan semprotan. Kalau mereka resek, langsung semprot. Cara ini jauh lebih efektif, efisien, dan ekonomis loh. Akhirnya Pemko Medan memberikan klarifikasi terkait polemik yang terjadi akibat surat edaran wali kota yang melakukan penertiban terhadap lapak-lapak daging non-halal di beberapa tempat di kawasan kota Medan. Yang menarik dari berita ini adalah pernyataan dari pelaksana tugas Kadis Koperasi UKM Perindustrian yang mengatakan pentingnya labelisasi itu yang pertama untuk menghargai mereka yang tidak memakan daging non-halal. Kemudian disampaikan juga agar mereka tidak salah membeli dan memakan. Nah, ini agak lain alasannya menurut saya. Setahu saya, daging hewan-hewan ini kan memiliki bentuk, tekstur daging, dan aroma yang khas, yang berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalau yang digantung itu adalah bagian-bagian ataupun potongan tubuh tertentu seperti kepala ataupun kaki. Jadi sebenarnya sangat kecil kemungkinan kalau tujuannya labelisasi itu untuk menghindari orang salah di dalam membeli. Kemudian ketika calon pembeli ragu, dia pasti akan mengkonfirmasi dengan bertanya ini daging apa. Semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Advokat Frans Harahap, SHMH. Kita mau bahas lagi tentang surat edaran Wali Kota Medan yang melarang berjualan di trotoar di bahu jalan untuk daging babi dan daging non-halal lainnya. Jelas surat edaran ini diskriminatif. Di mana diskriminatifnya? Karena alasannya untuk menghargai umat agama tertentu. Ya, dan diskriminatifnya hanya kepada daging babi, daging anjing, dan daging non-halal lainnya. Non-halal manusia apa? Kan begitu. Ini diskriminatif. Walaupun tujuannya dibilang untuk kebersihan penataan lingkungan, harusnya untuk semua pedagang atau dagangan yang di bahu jalan. Jadi ini tentu bisa kemana-mana dampaknya, karena belum jelas nanti pedagang ini bisa jualan di mana. Ya, kalau ditentukan, tentukan yang jelas berapa harganya, pastikan mereka pindah, dapat tempatnya sehingga mereka bisa jualan lagi. Kalau tidak akan berdampak kepada bisnisnya mereka, keluarganya juga. Rumah makan yang menggunakan daging babi, rumah makan Batak, rumah makan Chinese dan lain-lainnya juga termasuk sebagian besar suku Batak yang menggunakan babi sebagai makanannya dalam adatnya juga akan terganggu. Oleh karena itu harus segera dilakukan upaya hukum. Apa upaya hukum yang dilakukan? Yang pertama, ajukan keberatan kepada Wali Kota Medan dalam 21 hari sejak diterbitkan. Jadi ajukan surat keberatan. Dan kemudian jika ditolak atau tidak ditanggapi, ajukan banding administratif ke Gubernur Sumatera Utara.
Jika Gubernur Sumatera Utara tidak menanggapi ataupun menolak lagi, baru ajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu syaratnya ya. Dan saran dari saya supaya menjadi lebih efektif, segera teman-teman pedagang daging babi bentuk asosiasi. Ya, supaya kuat, bersatulah untuk kebaikan bersama, saling mendukung, saling membantu ya. Segera bentuk asosiasi, kemudian buat argumentasi tentang diskriminasi ya. Satu saran tambahan lagi dari saya, mengingat tenggang waktu 21 hari kerja untuk mengajukan keberatan setelah surat edaran diterbitkan itu sangat singkat, maka jika proses badan hukum itu memakan waktu, Anda bisa mengajukan dulu keberatan sebagai kelompok pedagang ya, agar tidak kehilangan hak hukum, sembari memproses legalitas asosiasi untuk tahapan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan untuk membantu teman-teman yang lain, tolong video ini diviralkan, disampaikan kepada teman-teman para pedagang kaki lima, khususnya yang jualan daging babi. Salam keadilan. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Usai viral bagaimana Wali Kota Medan seolah-olah intoleran ya, melarang orang-orang yang berjualan daging B2, teman-teman. Dan kita melihat tanggapan dari para netizen. Memang tanggapan mereka ini keras ya, teman-teman. Karena apa? Karena memang dalam hal ini ya, sebagai wali kota seharusnya ada di tengah-tengah ya, bukan malah memprovokasi, bukan malah membela satu pihak, sehingga seolah-olah ya wali kota ini hanya membela dari mayoritas dari Muslim itu sendiri atau ormas ya yang melarang, karena bagi mereka ini memang haram, tetapi kan bagi orang lain ini bukan haram, tapi ini halal ya teman-teman. Karena begini teman-teman ya, dalam menjalankan ibadah itu sebenarnya ya kita itu ya itu iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi dalam hal menjalankan ibadah ya udah kita jalani saja. Kalau ada tantangan ya udah ya lewati tantangan itu. Bukan dengan cara memaksa orang lain harus mengikuti sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau orang melakukan yang sesuai dengan yang kita kehendaki, kita marahi mereka. Nah, ini sangatlah intoleran ya teman-teman. Kita harus bertoleransi ya. Dan kita tahu negara ini kan bukanlah negara satu agama atau bukanlah negara agama, tapi Indonesia adalah negara Pancasila. Kita ini NKRI. Walau kita berbeda-beda, tapi kita ini satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh ya, karena kita mayoritas, karena kita yang paling banyak, maka suka-suka kita, tidak boleh. Kita harus ingat, awal dari mulanya negara ini didirikan bukanlah untuk menjadi negara agama. Dan perlu kita ingat, di negara ini kita diberi hak kebebasan ya, menjalankan ibadah menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Silakan Anda melakukan ibadah Anda sesuai dengan apa yang Anda lakukan dan itu benar menurut Anda, tanpa mengganggu orang lain. Nah, begitu juga dengan kami ya, kami menjalankan ibadah, tapi kami juga tidak mau mengganggu orang lain. Nah, saya harap ya apa yang terjadi ini ya diberikan pemahaman ya, supaya nanti ke depan ya wali kota bahkan pemerintah mereka juga ya adalah di tengah-tengah untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Karena perlu kita ingat bahwa beliau sebagai wali kota bukanlah menjadi wali kota satu agama saja, tapi seluruh agama, khususnya yang ada di Kota Medan, itu perlu diingat dan diperhatikan. Saudara, dari tempat ini saya menyapa kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.